berarti semuanya saya lakukan dengan Pada saat itu Pak sendiri. Bernard tinggal dengan orang tua atau? Waktu itu saya sudah kos ya, jadi beda tempat sudah. Jadi saya juga jarang pulang ke rumah karena waktu itu memang selisih beberapa waktu kemudian baru orang tua pindah ke Batam, Pak. Waktu itu saya tinggal di Jawa. Gitu. Oke. Ya. Jadi perubahan hidupnya gimana kok bisa sampai berubah? Ini saya penasaran, berapa lama menjalani hal semacam itu? Kalau dihitung dari kelas 2 SMP sampai kuliah semester 3, berarti cukup lama, berapa tahun kira-kira ya? Orang tua nggak tahu hal itu? Orang tua terus terang tidak tahu. Jadi memang waktu itu saya tidak berani memberitahukan kepada orang tua. Itu salah satu sisinya. Dan setelah saya mengalami kesembuhan itu, pemulihan itu, saya pun hanya sedikit-sedikit menyinggung saja. Karena saya tidak mau membuat orang tua saya berpikir atau syok tentang masa lalu saya. Yang penting dengan kondisi saya sekarang, saya sudah baik, saya sudah tidak mengulangi lagi hal-hal yang di masa lampau. Tapi orang tua sudah tahu sekarang ya? Sudah tahu. Ya. Kemudian awal mulanya bisa akhirnya berubah, apa saat ini masih? Oh tidak. Udah enggak ya? Kalau masih kita pendam ya. Kita minta dia keluar langsung. Gimana ceritanya kok bisa sampai pada akhirnya menyadari bahwa itu nggak bisa diteruskan gitu? Memang waktu itu di lingkungan saya memang saya dikelilingi oleh beberapa anak yang cukup aktif ya untuk soal kerohanian misalnya. Jadi memang waktu itu ada beberapa teman saya yang cukup aktif di dunia kerohanian. Beberapa kali mereka mengajak saya untuk ibadah, tapi saya tidak pernah menghiraukan hal itu. Tapi suatu kali ketika saya mulai merasa kosong, ketika saya mengalami tekanan itu, saya mulai berpikir, saya mulai bertanya-tanya, apakah hidup saya hanya sampai di sini saja, atau saya membutuhkan Tuhan atau orang lain yang menolong saya. Jadi waktu itu saya mulai berpikir, saya mulai mengambil keputusan, saya mulai mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa satu, saya membutuhkan Tuhan. Karena waktu itu sebagai status orang yang beragama pun saya tidak pernah beribadah. Mungkin rutin datang ke tempat ibadah, tapi secara hanya rutinitas ya, saja. rutinitas saja. Tapi mulai waktu itu saya mulai perlahan-lahan ambil keputusan untuk bergantung sepenuh hidupnya pada Tuhan. Dan kedua, saya mungkin harus mulai terbuka dengan beberapa orang yang saya rasa mereka bisa membantu saya. Jadi waktu itu saya mulai merasakan perubahan demi perubahan dalam sebuah acara kerohanian. Disitulah saya mendapatkan sebuah pemulihan dan peneguran. Ya, setahu saya acara kerohanian tidak bisa merubah orang secara instan. Ya. Saya percaya tentang hal itu. Nggak mungkin kalau misalnya datang langsung ke acara kerohanian langsung berubah. Ya. Apakah Anda langsung berubah atau ada proses, ada korban pergaulan yang lain yang positif maksudnya? Kalau soal korban setelah itu sudah tidak ada lagi korban. Cuman yang permasalahan yang saya alami waktu itu adalah pikiran. Ya, jadi merasa diri ini kurang layak ya untuk datang ke sebuah pertemuan ibadah. Jadi perasaan, pikiran ini nggak pernah fokus, selalu kacau. Ada pembimbing nggak waktu awal-awal Anda bertobat? Pembimbing ada. Jadi proses kesembuhan saya tidak langsung sembuh ketika datang sebuah ibadah. Saya tiba-tiba dipertemukan oleh beberapa orang. Pulang sempat jual lagi berarti? Tidak. Jadi saya sudah tidak melakukan hal-hal itu lagi. Free sex? Oh, sudah tidak. Oke. Jadi saya sudah tidak melakukan hal-hal itu lagi. Jadi yang mengganggu saya cuma waktu itu di pikiran. Oke. Untuk proses kesembuhan saya dipertemukan dengan oleh beberapa orang yang akhirnya orang-orang ini bisa mengarahkan hidup saya, dan saya cukup terbuka dengan mereka akhirnya, dan mereka memberikan tempat untuk saya selalu main ke rumah. Ya. Mungkin saya tinggal di sana. Akhirnya dari waktu ke waktu mereka menegur, memberikan nasihat, dan mereka bisa menerima saya apa adanya. Dari waktu ke waktu itulah saya mengalami perubahan demi perubahan. Oke. Ya. Ya. Ini korban pergaulan, ya Pak ya. Jadi korban pergaulan itu yang seperti juga Bapak sudah sampaikan tadi, bisa yang positif,
bisa yang juga negatif. bisa yang negatif. Kalau yang pertama dia negatif, kemudian ketemu dengan teman-teman yang positif, ya pasti faktor Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan. Untuk seseorang bisa berubah, nggak mungkin dia bisa berubah dan kekuatannya sendiri tanpa Tuhan. Apalagi di negara kita ini negara beragama, kita mengerti hal itu bersama dan kita mengerti. Jadi faktor Tuhan ada di dalam hati kita. Yang kedua baru kita harus memilah pergaulan yang positif yang tadi. Cuman kita juga tidak akan mungkin berubah kalau tidak ada ini. Salah satu yang saya dibutuhkan, hati yang mau dibentuk, hati yang mau berubah. Waktu mungkin dulu Pak Robert ini dia nama lengkapnya siapa? Bernard Robert ya. Pak Bernard ya, kita terbiasa Lebih enak. memanggilnya Saya biasanya dengan manggilnya Pak Robert. Ya. Oke, biar pemirsa nggak bingung mas ya. Jadi coba kita lihat dari kisah hidupnya Pak Robert ini, bagaimana waktu dia bertobat, kemudian Tuhan kirimkan orang-orang dengan pergaulan yang positif, dan dia waktu dinasehati mau ya waktu itu ya. Itu salah satu kunci utama bagaimana seseorang bisa mengalami pemulihan. Nah, kadang kala orang berpikir, aku mau bergaul yang baik, aku mau beribadah, aku mau datang kepada Tuhan, tapi kalau Tuhan itu Maha Kuasa, ubahlah aku ya tetap begini nih, ya memang itu kelemahanku. Kalau orang berpikir itu menjadi kelemahannya dia dan dia tidak berusaha mengatasi kelemahannya, dia tidak akan pernah berubah. Tetapi waktu seorang itu menyadari kelemahannya dan dia membutuhkan orang-orang yang punya pengalaman yang sama mungkin, orang-orang yang memiliki nilai-nilai positif, memberikan nilai-nilai pada hidupnya dan dia mau berubah, dia akan berubah. Makanya di dalam New Life saya bertemu dengan banyak orang dan saya selalu katakan kepada tim dan saya katakan kita hanya bisa menolong orang yang mau ditolong. Kalau orang itu nggak mau ditolong, kita nggak bisa menolong. Karena apa? Dirinya sendiri saja nggak mau menolong dirinya. Bagaimana mungkin kita bisa menolong orang tersebut? Ya tentunya kita percaya ada faktor X, faktor Tuhan maksud saya, yang bisa mengintervensi hidup seseorang. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan juga tidak akan memaksakan sesuatu sampai seorang itu jadi kayak robot. Tidak. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan robot. Ya, walaupun Tuhan itu yang berkuasa, tapi ada faktor respon manusia yang mau memberikan hidupnya, mau kembali ke jalan yang benar dan mau dibimbing dan dibentuk, dia akan mengalami perubahan. Makanya New Life tidak akan pernah terjadi dengan instan. Tidak ada perubahan hidup secara instan. Waktu saya dulu sakit hati, dendam semua, tidak ada yang instan, semua proses. Saya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 tahun untuk mengalami perubahan dan orang tua akhirnya percaya kepada saya. Ya, mungkin suatu saat kalau memang Tuhan izinkan, saya ingin menghadirkan orang tua saya suatu saat biar dengar kisah aslinya langsung. Mudah-mudahan bulan depan, mudah-mudahan kalau jadi datang. Ya. Oke. Ya, baik. Mungkin sudah ada SMS? Iya, tapi mungkin sebelum kita ke SMS nih Pak, terakhir ada yang mau disampaikan nggak ke pemirsa, tips-tips mungkin bagi pemirsa yang saat ini sedang merasa bahwa dirinya adalah korban dari suatu pergaulan yang bisa saja salah gitu. Mungkin satu yang sudah menjadi berkat istilahnya buat hidup saya, satu bahwa kita perlu menyadari dengan kondisi apapun juga, janganlah menyerah dan tetap berharap dan percayalah bahwa Tuhan itu ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita perlu mengakui bahwa kita membutuhkan orang lain untuk membantu hidup kita. Ya. Yang itu kita harus menyadari, dan mungkin tadi Pak Susilo sudah menambahkan hati yang mau terbuka untuk dirubah, untuk dibentuk. Dari situlah mungkin kita coba berhenti untuk menyalahkan sang pelaku atau orang lain, atau bahkan diri sendiri. Ya, karena kita sering merasa bahwa memang kita ini korban. Ketika kita terus merasakan bahwa saya korban, kita nggak akan sembuh, Pak. Dulu waktu depresi itu menyalahkan diri sendiri gitu. Iya. Kenapa kok saya begini gitu ya? Iya, betul. Itu yang membuat seseorang makin depresi dan makin sulit, Bu Dita. Waktu dia menyalahkan dirinya sendiri dan dia menghakimi dirinya dan dia tidak bisa mengampuni dirinya, wah itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Tapi ada orang-orang tertentu yang kemudian justru sebaliknya Pak, jadi tidak lagi menyalahkan diri sendiri, tapi justru menganggap apa yang ada di dirinya itu adalah sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja mungkin. Bisa. Bagaimana seperti itu? Nah makanya tadi sebenarnya ada salah satu SMS, nanti kita akan masukkan. Nah, salah satu SMS yang tadi saya baca sekilas bahwa bagaimana kita menyadarkan orang, padahal orang itu merasa biasa-biasa saja. Tidak sadar bahwa yang dilakukannya itu mungkin tidak benar. Begini,
Bu Dita, misalkan Bu Dita di Batam ini, Bu Dita makan nasi goreng, dan menurut Bu Dita ini nasi goreng paling enak. Kemudian saya bilang, gitu kok paling enak gitu. Saya punya tempat lagi yang jauh lebih enak menurut saya. Saya mau pingin menawarkan kepada Bu Dita, Bu, ini nasi goreng yang paling enak di Batam. Bagaimana cara membuktikan bahwa nasi goreng yang saya tawarkan kepada Ibu ini paling enak? Ibu harus mencicipinya. Kalau ibu tidak mau mencicipi dan ibu tetap merasa bahwa nasi goreng ibu yang paling enak, ibu tidak akan pernah bisa merasakan hal ini. Nah, kalau orang itu masih dalam tanda petik, saya memakai istilah, hatinya masih tertutup untuk sesuatu yang baru, untuk kehidupan yang lebih baru, yang lebih baik, kita nggak bisa paksa. Kadang dia merasa ini yang sudah paling Ini enak. yang sudah terbaik. Iya, yang hidup sudah saya wajar-wajar saya saja lakukan. kok. Free sex jadi wajar, kemudian mukul anak jadi wajar.